Bab makrifat bukan menyembah Allah, karena menyembah itu syirik. Perlu dicatat para sahabat, sampai detik ini saya tidak pernah menemukan satu pun ulama ahli sufi, ulama ahli tasawuf yang kedudukan makomnya sudah ma'rifatullah, arif billah, yang mengatakan bahwa sholat tidak lagi wajib bagi kami karena kami sudah ma'rifat. Tidak ada para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat, di sini saya akan membawakan sebuah video seorang bapak-bapak yang sok-sokan membahas soal makrifat, akan tetapi yang dia bahas itu sangat keliru para sahabat, sangat jauh dengan apa yang kita pelajari selama ini di dalam agama kita. Baik, tanpa lama-lama lagi, mari kita saksikan dulu, kita simak dulu cuplikan videonya berikut ini. Kalau di bab makrifat, sholat itu bermakna mengingat Allah. Sembahyang itulah mengingat, bukan buat sembahyang, bukan berdiri sembahyang. Bab makrifat bukan menyembah Allah, karena menyembah itu syirik. Tak menyembah itu kafir. Hukum makrifat. Bila kau menyembah Allah, maka syirik. Bila kau tak menyembah Allah, maka hukumnya kafir. Allah tidak berasma. Ini kedudukan makrifat. Bab makrifat, bukan syariat. Mana zatnya? Mana zatnya? Muhammad. Zat Tuhan itu Muhammad. Nah, itu tadi para sahabat yang telah disampaikan oleh si bapak ini, bisa kita simpulkan dari cara dia berbicara para sahabat, dia tidak mempunyai ilmu sama sekali, atau mungkin ketika dia belajar tidak secara disiplin ilmu yang benar. Karena apa para sahabat? Untuk mencapai makom makrifat itu harus dilasari atau harus dilandasi dengan syariat dulu. Makanya ketika orang bertasawuf, ketika orang mengejar makom makrifat tanpa didasari dengan syariat, tanpa didasari dengan fikih, maka tasawufnya adalah tasawuf menyimpang para sahabat. Kenapa saya berani mengatakan bahwa tasawufnya adalah tasawuf menyimpang ketika kita belajar tasawuf tanpa belajar fikih? Karena untuk mengetahui Allah, untuk mengenal Allah, kita diperkenalkan dulu melalui syariat para sahabat. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Ruslan di dalam salah satu kitabnya, awal wajibin alal insani ma'rifatun ilah bistiqoni. Awal kewajiban manusia adalah ma'rifatun ilah. Mengenal Allah. Mengenal melalui asma'nya, mengenal melalui sifatnya, mengenal melalui af'alnya para sahabat. Kemudian kita belajar lagi tauhid. Di dalam tauhid itu dijelaskan juga bab ma'rifat. Seperti salah satu dalam maqalah ulama dijelaskan idrakun jazimun bihaitsu laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi'i nasiun an dalilin. Jadi penemuan yang pasti yang di dalamnya tidak ada keraguan disertai dengan bukti yang nyata yang bersumber dari dalil. Penemuan yang pasti itu kemana arahnya? Yaitu menemukan bahwa yang menciptakan langit dan bumi serta semua isinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui dalil. Itu bab ma'rifat menurut tauhid. Jadi kalau kita berbicara masalah makrifat sedangkan tauhid kita tidak pernah belajar, fikih kita tidak pernah belajar, maka dikhawatirkan tasawuf kita adalah tasawuf menyimpang. Makrifat kita adalah makrifat sesat. Makanya tidak heran para sahabat, ketika orang-orang yang bertasawuf tidak belajar fikih, tidak belajar tauhid, mereka dengan lantang dan ringan mengucapkan bahwa kami sudah tidak berkewajiban lagi untuk sholat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tidak ada seorang pun ulama sufi, tidak ada seorang pun ulama tasawuf yang kedudukannya atau makomnya itu sudah tinggi, sudah arif billah, sudah wusul ilallah, yang mengatakan sholat sudah tidak wajib lagi bagi kami karena kami sudah ma'rifat ilah. Kami sudah ma'rifatullah. Perlu dicatat para sahabat,
Sampai detik ini saya tidak pernah menemukan satu pun ulama ahli sufi, ulama ahli tasawuf yang kedudukan makomnya sudah ma'rifatullah, arif billah, yang mengatakan bahwa sholat tidak lagi wajib bagi kami karena kami sudah ma'rifat. Tidak ada para sahabat. Kalau misalkan ada orang yang mengaku-ngaku bahwa dirinya sudah ma'rifat, orang yang mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah wali Allah, orang yang mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah sudah bermakom hakikat, akan tetapi dia berkata bahwa sholat tidak wajib, maka bisa dipastikan orang itu adalah orang sesat, bisa dipastikan orang itu adalah orang yang buta dengan ilmu para sahabat. Makanya para sahabat, ini adalah akhir zaman atau zaman akhir di mana kebodohan sudah dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bodoh makin berani untuk berbicara masalah agama. Sedangkan yang benar-benar alim, mereka bersembunyi, tidak nampak ke permukaan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para sahabat, bekali diri kita, bekali keluarga kita dengan ilmu. Mari kita belajar kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama kita yang benar-benar sahih keilmuannya, yang benar-benar ilmunya tidak diragukan lagi, yang benar-benar ilmunya tersambung sanadnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.